Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas mengenai sistematika pengolahan data survei GNSS dengan metode diferensial statik. Dan pada part 1 ini akan fokus membahas mengenai pengolahan data dalam konteks moda radial. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow Instagram saya. Terima kasih. Konsep dasar dari metode diferensial statik adalah satu receiver GNSS ditempatkan di titik atau di BM yang sudah diketahui koordinatnya. Sedangkan receiver GNSS yang lain ditempatkan di titik yang ingin kita ketahui koordinat 3 dimensinya yang disebut dengan rover. Pada metode ini, base dan rover mengamati dan merekam data-data satelit GNSS di waktu yang relatif bersamaan. Fungsinya adalah agar baik di base dan di rover, receiver GNSS dapat mengamati satelit-satelit yang sama, sehingga tentunya dengan mengamati satelit yang sama, maka kesalahan dan bias baik di base maupun di rover relatif sama, sehingga ketika nanti dilakukan pengolahan data atau differencing data, maka kesalahan dan bias akan tereliminasi atau tereduksi. Receiver GNSS di base dan di rover yang mengamati dan merekam satelit GNSS di waktu yang bersamaan akan membentuk suatu baseline. Secara umum, terdapat dua mode dalam survei GNSS dengan metode diferensial statik. Pertama adalah dalam moda radial, dan yang kedua adalah dalam moda jaring. Pada moda radial, setiap titik pengamatan hanya membentuk satu baseline dengan base. Akan tetapi pada moda jaring, setiap titik pengamatan terikat minimal oleh dua baseline, baik dengan base ataupun dengan titik pengamatan lainnya. Bagaimanakah pengaruh moda radial dan jaring pada data 3 dimensi yang dihasilkan? Ataupun apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas data GNSS? Teman-teman dapat mengetahuinya dengan mengunjungi Google Scholar saya. Perangkat lunak yang digunakan dalam video ini adalah Trimble Business Center, yang merupakan perangkat lunak bawaan dari GNSS Trimble. Berikut akan diberikan langkah-langkah pengolahan data GNSS dengan metode diferensial statik dalam moda radial. Langkah yang pertama adalah pilih Start a New Project, kemudian pilih metrik, oke. Berikut adalah tampilan dari TBC. Langkah berikutnya adalah kita pilih Project Setting. Kemudian pilih Koordinat System dan pilih Change. Pilih Koordinat System and Zone. Kemudian pilih Sistem Proyeksi atau Sistem Koordinat Proyeksi UTM. Karena lokasi pengukuran ada di Kota Bandung, maka kita pilih 48 South karena ada di bawah Katulistiwa. Pilih Next. Untuk datum horizontal di sini kita pilih WGS 1984. Hati-hati dengan sistem koordinat ataupun datum horizontal di tiap-tiap perusahaan yang seringkali berbeda-beda. Perkuat pengetahuan mengenai sistem transformasi koordinat. Pilih Next. Di sini sistem tinggi yang digunakan
kita tidak menggunakan geoid. Sistem tinggi yang akan kita gunakan adalah ellipsoid. Oleh karena itu kita pilih no geoid model. Kita finish. Oke. Langkah berikutnya kita memasukkan data receiver GNSS di base. Pilih import. Nah, pada bagian ini kita bisa merubah nama poinnya. Durasi pengukuran di base adalah selama 3 jam 23 menit. Kemudian kita cek tinggi alatnya. Nah, di sini 0,987 meter. Apabila kita salah dalam memasukkan data tinggi, kita bisa merubah di bagian ini. Kita pilih OK. Langkah berikutnya kita masukkan data GNSS di rover. Pilih import. Biasakan data di base dan di rover dalam folder yang terpisah. Ini adalah data-data di rover. Kita pilih semuanya. Kita bisa rubah nama titik pengukuran. Jangan lupa cek tinggi alat. Apabila ada kesalahan, bisa dirubah di bagian ini. Pilih OK. Bisa dilihat di sini terdapat baseline. Langkah berikutnya adalah kita masukkan koordinat di base. Caranya, klik base, klik kanan, add koordinat. Koordinat ini merupakan koordinat BM atau titik ikat yang sudah diketahui koordinatnya. Masukkan data istingnya atau X-nya, northingnya, dan tingginya. Rubah menjadi control quality, baik di isting, northing, dan tinggi. Pilih OK. Lihat di sini, base sudah berbentuk segitiga yang menandakan bahwa dia telah memiliki koordinat. Langkah berikutnya adalah kita lakukan pengolahan baseline dari base ke rover. Ingat, dalam mode radial yang diolah hanyalah baseline dari base ke rover. Kita pilih di sini baseline yang menghubungkan base dan rover. 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik kanan, kita proses baseline. Nampak di sini semua baseline memiliki ketelitian horizontal di bawah 3 mili dan vertikal di bawah 5 mili. Hanya terdapat satu baseline, yaitu base ke O1 yang memiliki ketelitian horizontal 1,4 cm dan vertikal 1,7 cm. Kita akan cek terlebih dahulu data di base O1.
Kita pilih cancel terlebih dahulu. Kita pilih baseline base ke O1. Kita klik kanan, kita pilih session editor. Di bagian ini kita bisa melihat satelit-satelit yang diamati oleh receiver GNSS di base dan di rover. Di sini kita akan menghilangkan data-data yang cycle slip atau data satelit yang terputus-putus. Contoh, di G1. Sini tidak terjadi pertampalan data antara base dan rover. Kita bisa buang. Begitupun di bagian akhirnya. Terdapat data cycle slip. G3 kita buang. Lakukan pada setiap satelit dan setiap data yang mengandung cycle slip. Setelah selesai, kita pilih OK. Kita ulangi lagi proses baseline di setiap baseline antara base dan rover. Klik kanan, proses baseline. Bisa dilihat baseline base ke O1 yang tadinya 1,7 meter sekarang sudah menjadi 5 mm baik di ketelitian horizontal maupun vertikal. Karena ketelitiannya sudah dianggap baik di semua baseline, kita pilih save. Kegiatan pengolahan data survei GNSS dengan metode diferensial statik pada moda radial sudah selesai. Sekarang kita tinggal melihat hasil titik-titik 3 dimensi dari setiap rover. Pilih report, pilih point list. Baiklah, ini adalah koordinat 3 dimensi dari setiap titik rover yang sudah diolah. Kita bisa ekspor ke PDF, Excel, dan lain-lain. Sekian bagian ke-1 dari pengolahan data survei GNSS dengan metode diferensial statik dalam moda radial. Sampai jumpa di part 2, pengolahan data survei GNSS dengan metode diferensial statik dalam moda jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.